Oke, baik. Selamat siang semuanya. Oke. Hari ini pertemuan terakhir untuk matematika, untuk wajib maupun minat. Hari ini terakhir. Besok dipakai untuk fisika, jangan lupa. Lalu nanti untuk tugasnya, saya akan kirimkan soalnya. Jadi kalian nanti buat video menjawab 8 soal deh ya. 8 soal. Soal biasa kok, bukan yang aneh-aneh. Harapan saya semuanya beda-beda. Nanti saya bagi soalnya belakangan, akan saya kirim. Silakan tuh untuk project, nilai tugas terakhir, nilai keterampilan. Tolong dibuat ya, tolong dibuat. Jadi itu lumayan bonus. Jadi akan saya kasih soalnya di Google Classroom, akan saya kasih link pengumpulannya. Saya kembalikan ke kalian. Kira-kira kalian sanggupnya kapan mau ngumpulinnya? Mau berapa lama dari saya kasih waktunya? Senin depan sudah ujian. Nggak apa-apa kalau mau setelah ujian juga, tapi jangan terlalu lama. Nanti nggak keburu untuk ininya. Videonya pakai muka atau kayak kita tulis gitu, Pak? Bebas lah. Ada muka lebih bagus nilainya pasti. Karena ada kepercayaan dirinya kan. Itu nilai lebih. Kalau cuma tangan doang ngomong, ya kan yang saya menilai kan keberanian kalian, kepercayaan diri kalian juga. Bebas ya, kalian mau pakai papan tulis di belakang, menjelaskan, atau mau di tangan sambil ditulis. Apa aja yang ada di rumah kalian manfaatkan lah. Kreativitas kalian. Kalian mau menggunakan sambil ada tablet atau alat yang canggih, ya silakan saja. Itu bebas. Saya lebih menilainya kreativitasnya kalian, kepercayaan diri kalian, dan juga ya bener juga jawabnya gitu, jangan ngawur. Oke. Kalau ada alat yang secanggih mungkin ya dimaksimalkan aja. Kenapa enggak? Kalau di rumah memang udah ada. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu juga kalian beli-beli tablet buat nulis atau apa. Harus alasan gitu. Pak, beliin saya ini dong, tablet Samsung yang terbaru atau iPad yang terbaru. Buat apa? Buat tugas matematika. Yang nggak kayak gitu juga cara mainnya, bos. Terus saya jadi tempuan alasan doang kalian mau minta gadget baru. Nggak kayak gitu cara mainnya ya. Yang ada di rumah aja dimanfaatkan, nggak apa-apa. Mau papan tulis, mau belakangnya kalender, kan agak gede tuh putih. Itu bisa kalian manfaatkan. Sambil jelasin aja, nggak apa-apa. Itu kelihatannya gampang, tapi saya yakin butuh take beberapa kali sih. Tapi kalian untungnya sih udah biasa buat video ya, jadi lebih inilah lebih oke, harusnya tidak terlalu banyak. Kalau yang masih baru-baru pasti panik, ini kurang oke lah gini, maunya idealis tapi ujungnya ya udahlah pasrah dengan keadaan. Tapi saya yakin kalau kalian buat sih oke lah ya. Menjawabnya ntar saya bilang berapa soalnya akan saya kirim di Google Drive. Oke, jadi hari ini saya tuntaskan dulu untuk bahas yang kemarin kita pakai apa namanya? PAT. Oke, sudah muncul di kalian kah? Udah, Pak. Udah, Pak. Loh. Kenapa 31 ya? Bergeser. Oke, 31, 32. Ya, kemarin terakhir kita sampai nomor 30. Lanjut di nomor 31. Udah gede di tempat kalian munculnya? Iya, Pak. Ya, oke. Biasanya, kalau nggak ditanyanya simpangan baku, simpangan rata-rata, satu lagi apa? Variansi. Atau varian. Dan juga yang disajikan itu berupa data tunggal sebenarnya, tidak yang aneh-aneh. Jadi lebih ke rumusnya aja. Simpangan baku, ingat rumusnya apa? Kita pakai apa? Pakai min.
kita pakainya XI dikurang X bar X. dikuadratin dibagi N ya. Nanti di akar, gitu kan? Iya. Kalau simpangan rata-rata kita pakainya mutlak ya. Mutlak. XI dikurang X bar per N. Kalau yang lagam atau variansi, dia nggak diakarin ya. XI dikurang X bar per N. Ada sigmanya sebenarnya di sini nih, sigma. Total gitu kan, kita totalin. Tetap semuanya butuh rata-rata. Berarti kita cari dulu nih, rata-ratanya berapa? Berapa rata-ratanya? 5. Ya kita tambahin semua, dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40 bagi 8. Ya, 40 bagi 8 hasilnya 5. 5. Nah, berarti kita cari XI min X bar dikuadratin. 5 dikurang 7. 2. 5 dikurang 7. Oh, min 2. Min 2 dikuadratin. Itu kan? Tambah. 5 dikurang 4. 1. 1 kuadratin. Tambah. Terus? 1 lagi. 1 kuadratin. Tambah. 4. 1 kurang 5. Min 4 ya? Min 4. Terus? 0 ya? Pak. Ya. Itu 7 kurang 5 atau 5 kurang 7, Pak? Yang awal. Oh, sorry. Ya. XI kurang X bar. 7 kurang 5. Dia nggak pengaruh kan? Ujungnya kan di kuadrat. Bentar. Ya, tapi ntar dulu, biar bener dulu. XI dikurang X bar. 7 dikurang 5, 4 dikurang 5. Ini tampaknya saya mulai lelah. 1 dikurang 5. 5 dikurang 5. 6 dikurang 5 berapa? 1 ya? 8 dikurang 5. 3. Ditambah 0 ya? Dibagi 8. Ditarik akar ya? Mungkin di tempat kalian, kenapa sih saya nulisnya nggak terus sampai kanan? Kalau kalian lihat rekaman, di kanan itu yang wajah kalian ya. Jadi agak mepet di sini. Berarti hasilnya berapa nih? 4 tambah 1 tambah 1. Tambah 11 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 0. bagi 8. Hasilnya? 32 bagi 4. Akar 4. Akar 4 hasilnya? 2. Kalau ditanya simpangan rata-rata, berarti kita makan mutlak ya? Ini 31, 32. Nih, klasik ini akan kemungkinan ya begini-gini aja. Ini kan kayak ada pencacahan kan. Gambar ini menunjukkan peta jalur menghubungkan kota A, B, C. Jika Pak Joko melakukan perjalanan pulang pergi dari A menuju kota C, kembali lagi ke kota A, namun tidak melewati jalur yang sama 2 kali. Banyaknya rute perjalanan yang dapat dilakukan, ada berapa rute? Kalau ada yang seperti ini nih tidak terlalu sederhana juga, tapi ya harus di breakdown dulu gitu kemungkinannya apa aja. Kan dia ada mau dari A ke C balik lagi ke A kan? Berarti kemungkinan pertama dia lewat mana? Dari A ke B. B, habis dari B ke C. C, habis itu ke B lagi. B lagi. Tapi lewat bawah. Ya, pokoknya A ke B ke C ke B lagi baru ke A gitu kan ya? Kemungkinan kedua dia dari A ke langsung ke C. Langsung ke C. Terus balik ke B.
Baliknya lewat B, baru Ke A. ke A. Ada lagi kemungkinannya? Langsung ke C, A. terus baliknya ke A. Ke C, langsung pulang lagi ke A gitu kan? Iya. Ada lagi kemungkinannya? A, B, C, A. A, B, C, A. Iya, A, B, C, baliknya langsung ke A. ke C, pulangnya langsung ke A. Ada lagi? Habis ya? Sekarang kita lihat kalau dari A ke B ada berapa nih pas pergi? Ada Ya. 2. Dua. 2 lah. Pas pergi 3, pulangnya 2. Pas pergi dulu nih kita yang Perginya 3. 2, 1, 2. B ke C, 2, kan? C ke B-nya, 1, 1, B ke A-nya, 2, 2, 2. Berarti ini dapatnya berapa jalur nih? 12. 12. Kalau yang A ke C ke B ke A ke C, 3, 3, ke B, 2. 2. C ke A, 3, 3, hasil berapa? 18. 18, A ke C ke A, 3, 2, 3 sama 2, 3 kan dari pakai jadi sisa 2. Hasilnya 6. 6. A ke B ke C ke A ke B, 3, 3. B ke C, 2, 2, 3, 2. C ke A, 3. 3. Masih utuh ya? Berapa nih? 18, 18. Oke, totalnya berapa rute? 54. 54. Kok banyak banget ya, Pak, ini? Kenapa? Saya pas ujian kok nggak salah jawabnya cuma 24 atau berapa gitu. Ya, berarti kurang baca kemungkinannya, kurang baca alurnya. Pasti dari 4 kemungkinan ini, kamu tebaknya ya nggak 4. Misalnya apa? Oh, ya cuma 2 macam nih. Padahal kan ada 4 macam. Oke. Ini udah complicated sih. Ini maksudnya lumayan jelimet. Harusnya kalau yang lebih sederhana ya kalian lebih bisa ya. Ini kan ada syaratnya, ada percabangannya, ada banyak kemungkinannya. Kalau memang harus dia beberapa kemungkinan, ya semua kemungkinannya harus tetap dicari. Ya kan? Yang bahaya adalah kalau kita salah ngitung dan ada di PG sebenarnya. Ya dong. Kan kalian pede nih ngejawab aja nih. Wah, ada nih jawabannya. Ternyata salah. Nah, itu repot tuh. Kalau kita pas lagi ngitung, oh nggak ada di PG. Itu masih lebih aman tuh. Oh, salah nih. Mentok-mentok kalian bilang salah soal. Padahal mah kalian salah ngitung, misalnya kan. Oke. 32, ini ada banyak kemungkinan. Tolong dilihat. Kalau yang lebih sederhana ya kalian lebih bisa lah ya. Ini juga sama nih. Rian mengambil kerja 1 minggu harus dia bekerja selama 12 jam, hanya bekerja di Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari kerja minimal 3 jam, maksimal 6 jam. Upah yang dibayar setiap jam. Banyak cara mengatur jadwal kerja, gimana? 633, 444. 444 sama 345. Kemungkinan pertama apa? 345. 345. 4, 5. Habis itu, kemungkinan kedua? 633. Hah? 633. 3, 3, 6 gitu ya? Iya. Terus? Sama 444. Terus 4, yang atas 2 dikali 3. 4. 4. Oke, ini cara ngitungnya gimana? Ingat yang pakai faktorial. Berarti ini berapa? 3 faktorial dong. 3 faktorial. Ini 2. 3 faktorial bagi 2 faktorial. Kan ada unsur yang sama, 3-nya 2 kali kan? Iya. 4, ya berarti 3 faktorial. 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 1, yang ini 6. 3, yang ini 6 ya. Totalnya ada 10. Nah, yang kayak gini bisa aja nih jadi isian singkat karena kan jawabannya 10. Kayak tadi berapa 54 kayak gitu. Nah, itu bisa-bisa aja. Yang menjadi soal isian singkat tuh yang model-model begini jawabannya. 345 bukannya cuma bisa 3, Pak.
3, 4, 5, 4, 3. Oh ya, nggak jadi deh. 3, 5, 4. 4, 4, 3, 5, 4, 5, 3. Oh iya, iya. 3, 5, 4, 3, 5, 3, 4. Itu kan? Kalau 3, 3, 6, cuma bisa apa? 3, 6, 3, 3, 3, 6, 3. 3, 6, 3, 6, 3. 6, 3, 3. Yang 4, 4, 4, ya mau di mana ya tetap dia juga kan? Itu kalau mau di breakdown. Tapi kalau mau dihitung menggunakan permutasi dengan unsur yang sama, ya bisa juga seperti itu. Ya kan? Bisa lah ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke. Ini. Bridge tanpa joker. Kalian harus Kembali. Bisa kembali sebentar. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Bridge tanpa joker. Kalian harus tahu dulu nih kartu bridge kartu apa sih? Biasanya orang Indonesia bilangnya. Remi. Itu remi. Kembangnya ada berapa? Kembang. Kembang 13 ya. kembangnya ada berapa macam? Oh, 4. 4 kembang ya. Yang merah 2. nah, hati sama diamond, merah ada 2 jenis. Yang hitam scope sama keriting gitu ya. Kalau kita bilangnya. Itu yang warna hitam. Kita harus tahu nih ada berapa totalnya. Nah, dia minta terambil kartu as atau kartu berwarna hitam. Berarti ada berapa nih? 28. 4 tambah 26. 28. Nah, 28 atau 30? 28 dong. Kan 13. 13 sudah mas kan? Ya, yang warna hitam ini kan 26 biji udah termasuk as kan? Ya nggak? Oh, Iya. Berarti as merahnya tinggal berapa lagi? 2. Lagi. Berarti ada ya kan? Kan begini nih. Nih. Sama ini. Ini kan dari as 1 as nggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Ini juga sama kan? Ada as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Yang hitam ada ini kan? Sama juga kan nih as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Ini juga sama as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Nah, warna hitam kan udah ada nih 26 biji atau as. Asnya berarti yang terambil ya 2 lagi masih. Oke. Kalau kalian belajar seperti ini teorinya teori permainan ya, bukan teori perjudian. Jadi nggak ada diajarinnya teori perjudian gitu. Oke. Ketika memang ada orang yang menyalahgunakan, ya itu ya memang ini aja. Tapi kan ada cabang lombanya juga gitu. Apa? Yang bahkan pemilik gudang garam atau Jarum sih yang dapat medali perunggu itu waktu kemarin. Tuh. Jarum. Yang kaya pokoknya lah. Yang Hartono itu kan. Iya. Ya. Jarum sih itu, Jarum kayaknya. Jarum. Ya. Beliau dapat medali perunggu kan di cabang permainan kartu gini kan. Dan misalnya kenapa kalian tahu nggak ya misalnya kayak pair itu kalah melawan
Nah, misalnya Nah, apa? peluangnya lebih kecil, makin Itu ada perhitungannya tuh. Kenapa Flash menang melawan seri gitu kan? Itu ada hitungannya tuh, bukan Itu ada urutannya ya. ya ada kenapa ini lebih menang Peluangnya. daripada ini gitu, karena peluang mendapatkannya lebih susah gitu. Ini ada hitungannya sebenarnya kalau di matematika. Jadi bukan kesepakatan umum orang-orang tongkrongan bikin, oh ini mah Polo menang nih lawan ini, lawan Polo menang lawan Flash. Nggak kayak gitu. Itu ada ini ya, ada rules-nya dari perhitungan matematika gitu loh. Ini teori matematika. Kalau tidak salah, Pak Alias itu dulu ngitung ini nih, nilai peluang ini ya nih. Kenapa ini menang lawan ini dulu. Waktu dia skripsinya mungkin ya. Teori permainan jatuhnya. Nah, kalau kalian yang tertarik begini ya bisa juga. Nah, ini teori permainan. Ngapain sih? Lomba bridge itu ngapain? Nah, saya teknis permainannya itu juga kurang paham ya. Apakah dia seperti capsa susun atau apa? Itu saya belum tahu dah. Tapi kan dia bisa ngebaca pergerakan orangnya gitu kan, susunan formasinya itu mikirnya di situ sih sebenarnya. Kayak orang main catur aja nih, langkahnya apa. Mungkin selain nasib, ya kan nasib juga dari pembagiannya kita nggak tahu. Kan random kan. Kalau dia udah diukur ya, maksudnya udah di setting ya nggak fair, tapi kan random ya, peluang acak ya semuanya sama. Itu banyak itu teori peluang, teori permainan ya banyak banget nih hubungannya. Oke, jadi ini jelas ya. Ini yang tadi 26 tambahan yang merahnya kan berarti kan sisa as merahnya kan. Yang belum keambil ada 2. Jadi total 28. Oke. Mungkin kalau kalian cari artikelnya juga ada kali. Nilai peluangnya bagaimana seperti apa. Nih, klasik soal juga biasa. Dalam sebuah kotak terdapat 4 merah, 6 putih. 4 merah, 6 putih. Diambil 2. Peluang terambil. Nah, ini hati-hati nih. Paling sedikit 1 bola putih. Bacanya harus pas ya. Jangan peluang terambil, oh cuma ngeliat 1 bola putih. Nggak kayak gitu, tapi kita lihat dulu. Paling sedikit 1 bola putih. Berarti kemungkinannya apa aja? 1P, 1M, sama 2P. Putih 1 merah, bisa juga Putih. 2 putih kan? Yang 1 putih 1 merah gimana? 4. 6C1 6C1 kali 4C1 4C1. 2C2. Kita dari putih dulu ya, biar enak ya. Kan dia mintanya putih dulu nih. Berarti kalau putih, 6C1 dikali 4C1. 4C1 per 10C2. 10C2. Kalau yang 2 putih, 6C2 6C2. per 10C2. Oke. Jadi jawaban berapa nih? 6C1, 6. 4C1, 4. C2, Lima 15 ya. 45. 45 ya. 5 dikali 9. 6C2, 15 ya. 15 per 45. Berarti 24 tambah 15. 39. Oke. Ini terakhir. Habis. Dari yang sebelum-sebelumnya, ada yang mau tanya? Atau dari mana? Terserah, baik wajib maupun minat. Silakan. Yang minat Pak, yang Boleh. yang tentang lingkaran, yang kalau garisnya diketahui titiknya. Garisnya diketahui titiknya. Ini maksudnya persamaan garis singgung, lingkaran. Iya Pak. Ya, bentar. Ini saya nyempilin di sini aja ya. Saya tambahin beberapa blank. Oke.
Misal nih, kan kalau lingkaran langkah pertama, misalnya diketahui persamaan lingkaran, kemudian ada titiknya, berarti langkah pertama itu diapain dulu? Titiknya ini kita cobain ke persamaan lingkaran kan, kita substitusi kan, kemungkinannya 2 nih. Pada lingkaran ada 3 dong. Di dalam lingkaran, bisa juga di luar lingkaran. Oke, kalau di dalam lingkaran udah pasti tidak ada persamaan garis singgung kan. Kalau di luar lingkaran dengan pada lingkaran otomatis persamaan garis singgungnya rumusnya beda kan. Ya, itu dulu nih. Ini penting nih, selalu dicobain gitu karena kita harus lihat. Misalnya diketahui lingkaran ini nih. X min 2 pangkat 2 ditambah Y plus 1 pangkat 2 sama dengan 5 misalnya. Terus ada titik 3,1 titik A. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Kan dicobain dulu, Rel. Berarti kita uji nih ya. Uji 3,1 ke lingkaran. Hasilnya apa? 3 dikurang 2, 1. 1 pangkat 2, 1. Masukin Y-nya, 1 tambah 1, 2. Tambahin, dikuadratin jadi 4 kan? Oh, berarti 5 sama dengan 5. Berarti titiknya pada dong. Pada lingkaran kan? Kalau pada lingkaran berarti PGS-nya tinggal yang dipecah kan? Berarti jadi X1 dikurang 2, X min 2, ditambah Y1 plus 1, Y plus 1, sama dengan 5. Itu kan? Masukin deh. 3 dikurang 2, berarti 1. 1 dikali X dikurang 2, ditambah 2 dikali Y tambah 1 sama dengan 5. Berarti X tambah 2Y min 2 plus 2 habis sama dengan 5. Ini persamaan garis. Kalau titiknya pada. Ini udah, boleh saya ganti? Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Yang jelas yang harus dilakukan adalah diuji. Itu yang paling penting sih. Kalau kalian nggak nguji, udah pasti kacau nantinya. Belum tentu kan. Persamaan lingkaran paling ribet sih. Dulu waktu SMA juga saya bingung. Dapat pencerahannya, ketika kuliah. Bisa sih bisa, tapi maksudnya belum tahu asal-muasalnya itu waktu SMA. Cukup berat sih memang, analitik kan ini. Udah, boleh saya ganti slide-nya? Sudah, Kensit? Tunggu sebentar, Pak. Ya. Pak. Um, Kalau misalkan minus itu berarti dia di dalam lingkaran atau di luar? Kenapa? Sorry.
Misalkan kalau diuji terus hasilnya kan itu 5 kan yang di sini. Kalau misalkan dapatnya -2 gitu gimana? Ya kalau -2 kan berarti posisinya di dalam lingkaran kan? Kalau di dalam lingkaran mah nggak bakal ada garis singgung. Kan titiknya di dalam, pasti akan motong lingkaran. Ntar saya kasih contoh dulu. Makanya saya nunggu dulu. Udah? Belum? Umumnya sih pada lingkaran atau yang diketahui gradien umumnya. Tapi bisa aja suatu pertanyaan itu titiknya di luar lingkaran. Ntar saya kasih contoh dulu. Sudah? Saya ganti ya? Kensin udah? Pak, saya punya pertanyaan. Iya. Itu L-nya, ujinya lebih besar daripada nomor L-nya. Itu apa artinya? Ini saya mau kasih contoh lagi. Bentar ya. Saya kasih. Gini. Ini kan misalnya lingkaran seperti ini. Dah. Kalau titiknya pada lingkaran, berarti dia akan punya satu garis singgung dong. Ya nggak? Oke. Ini kalau ada lingkaran, misalnya titiknya di luar lingkaran nih. Di sini posisinya. Dia akan punya 2 garis singgung. Ini. Sama satu lagi. Moga-moga bagus. Gini. Kalau titiknya di luar lingkaran, dia pasti akan punya 2 garis singgung. Tapi kalau titiknya di dalam, misalnya di sini, ya mau gimana? Dia nggak akan punya garis singgung dong. Kan kalau ditarik, kemanapun dia akan memotong lingkaran kan? Itu namanya nanti jadinya garis polar. Nah, ini kalau dia pada lingkaran, 1 garis singgung. Kalau dia di luar lingkaran, pasti dia ada 2 garis singgung. Kalau di dalam lingkaran, dia tidak punya garis singgung. Dah, itu dulu. Ceknya gimana? Kalau titik pada lingkaran kan berarti L-nya sama dengan 0. Ini kalau di luar lingkaran, L-nya lebih dari 0. Ini L-nya kurang dari 0 kalau yang di dalam. Udah, saya pakai lingkaran yang sama ya. X dikurang 2 ya plus 1. Misalnya ada lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 dikuadratin sama dengan 5. Oke, terhadap titik, misalnya titik B, (2,2) deh. Nah. Persamaan garis singgungnya gimana? Kan sama dong langkahnya. Diuji dulu ya, Pak. Ya, kita tetap harus uji nih. Ya bisa kita pakai sembarang main feeling aja, uji coba misalnya jadi 0 kuadrat ditambah kuadrat. Berarti kan 9 sama dengan 5. Kalau kita buat artinya kan jadi 4. Kan? Berarti kesimpulannya titiknya di luar lingkaran. Itu dong. Kalau titik di luar lingkaran pakai rumusnya apa? Y min Y1. Sama dengan Oh, Y min Y1. Y min B Y min B. M ketemu M kali X min A X min A. plus minus R R akar akar 1 tambah M 1 kuadrat. tambah R kuadrat. M kuadrat. M kuadrat ya. Nah, ini kan begini nih. Terus gimana dong? Berarti kita cari pusat sama jari-jarinya. Ini pusatnya berapa? 2,1 kan? Jari-jarinya akar 5 kan? Iya. Berarti 2 jadi A, min 1 jadi B, di sini ini jadi X, ini jadi Y. Buat cari M-nya dulu. Masukin deh ke sini, kita substitusi. Berarti 2 tambah 1 ya? M, X-nya berapa? 2 A. min 2. Min 2. Plus minus, R-nya berapa? Akar 5, akar 1 plus M kuadrat. Gitu kan? Ini berarti 3 dong. 3. Ini 0 ya?
plus minus akar 5 ditambah 5M 5M. kuadrat. Itu kan? Biar kiri kanan hilang, akarnya di kuadratin ya. Ini kuadrat 9 sama dengan 5 ditambah 5M 5M kuadrat. berarti 4 sama dengan 5M kuadrat. Berarti M kuadrat sama dengan 4 per 4/5. 5. Berarti M-nya sama dengan plus minus 2 per akar 5. Atau plus minus 2 per 5 akar 5. Udah? Kalau kita udah punya gradiennya, berarti kita bisa cari nih PGS yang pertama melalui titiknya 2,2 dan gradiennya adalah 2 per 5 akar 5. Maka yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kayak gitu. Ya udah. So, Y sama dengan 2 per 5 akar 5 X dikurang 2 ditambah 2. Atau bentuk apalah. Bentuk yang paling sederhana yang mana? Nah, ini begini oke. Ini PGS yang pertama. PGS yang kedua, gimana? Ya sama. Dia melalui titiknya 2,2 dengan gradiennya adalah Min. 2 per 5 akar 5. Kayak gitu. Kalau kalian mau kasih nama ini M1-nya, ini M2-nya, ya boleh-boleh saja. Silakan dicari PGS 2-nya. Kayak gitu. Pak, itu ujinya gimana ya? Maksudnya pakai 0 kuadrat tambah 3 itu gimana maksudnya? Lah. Kan kita punya titik ini, Kris. 2,2, Kris. Iya. Kita masukin ke lingkaran ya, Kris. X-nya kan 2. Y-nya 2 kan. Oh, Ini kurang 2, 0. Kuadratin. 2 tambah 1, 3 dikuadratin. Oh, ternyata 9. Berarti kan 9 lebih dari 5 kan? Titiknya di luar. Kalau titiknya di dalam, nggak mungkin ada garis singgung. Udah. Cuma 2 macam aja. Kalau kurang dari 4, kalau misalnya, Ini nilainya lebih kecil dari 5 gitu. iya, Ya berarti nggak bisa dicari garis singgungnya lah. Itu soalnya salah, fix sih. terus kalau titiknya pada di dalam gitu gimana? Maksudnya ininya apa? Lah tadi, Sama ya. kalau dia misalnya dapatnya 5 sama dengan 5, berarti itu pada, Kris. Karena kan jadinya 0 kan? 0 sama dengan 0 kan? Atau lingkaran. Oh, Kalau ini nilainya lebih gede nih, ketika kita substitusi, ya berarti dia di luar. Pakai rumusnya juga rumus yang di luar. kalau Kan di dalam? kagak bisa. Kan pasti ditariknya motong. Nggak akan bisa nyinggung. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi. Bagus lah begini. Ini kayak tadi nih. Nih, kalau ini kan di pada nih, pasti kita bisa tarik nih 1. Kalau di luar, kita bisa tarik nih. Ada 2. Makanya tadi ada 2 kan, PGS 1 dan PGS 2, karena titiknya di luar. Oke, kalau titiknya di dalam, kita mau tarik kemana? Tarik ke sono motong, tarik sini motong, nggak akan bisa nyinggung, kayak gitu loh. Kalau titiknya di luar, pasti akan ada 2. Atau satu lagi yang punya hubungan dengan gradien tertentu. Misalnya ada lingkarannya seperti ini. Dia minta persamaan garis singgungnya yang sejajar sama garis L, misalnya. Ya berarti akan ada 2 juga. Ini PGS yang pertama, dan akan ada lagi yang begini kan, ini PGS yang kedua, kayak gitu. Atau tegak lurus dengan garis L. Kalau tegak lurus juga pasti akan ada 2, kan gini kan. Nah, ini tegak lurus. Kalau tegak lurus ini, pasti akan ada 2. Ini PGS yang kedua. Kayak gitu. Yang cuma 1 kalau titiknya pada. Udah. Kan rumusnya ada kan catatannya kan? Lihat lagi deh yang di lama-lama. Ini Kensin, mau nyatet? Terima kasih, Pak. Apakah ada yang belum saya upload ke Google Classroom? Rasanya sih udah ya. Saya lupa. Ntar saya cek juga. Pak, kalau yang YouTube belum, Pak. Ya, ada yang belum. Tanggal berapa itu yang terakhir? Kalau nggak salah belum. Tinggal 1 doang. Tinggal 1 aja yang belum saya upload.
Satu kali sama yang ini nanti nih. Ya, kalian persiapan dari yang soal-soal terakhir yang persiapan PAT, soal PAT, itu saya rasa sih harusnya kalian ujian oke sih. Lihat-lihat lagi catatan rumusnya, terutama yang kayak statistika kan ada banyak tuh rumus-rumusnya. Itu bisa lah. Ada lagi yang mau ditanya tentang bab apa? Bebas, silakan. Polinom udah bisa ya? Hanya gitu-gitu aja kok. Pemfaktoran. US-nya lebih gampang dibanding PAT kemarin kan? Ya kalau kalian belajar dan mempersiapkan sih harusnya sih lebih gampang ya. Kalau kalian belajar dan mempersiapkan. Untuk mat minat, kalau kalian udah tahu salah kalian di mana, ketika ujiannya nanti ya harusnya ya tidak berbuat kesalahan lagi gitu kan, karena kita udah bahas, kita udah jelasin bareng-bareng, kita diskusi. Dilihat lagi kemarin salahnya di mana. Makanya saya selalu tekankan kalian coba kerjakan ulang gitu loh. Kalau kalian nggak coba ngerjain ulang, ya cuma dengerin begini doang mah kelihatannya gampang, serius. Tapi kalau kalian nggak pernah coba kerjain ulang, itu susah juga kok. Tetap aja panik gitu loh, ada panik-paniknya. Kalau kata lem mineralnya kan ada manis-manisnya. Kalau lagi ujian mah ada panik-paniknya. Oke? Nanti waktunya berapa, Pak? 120 lah. Oke, biasa. Itu Biasa. 40 nomor. Enggak, 35. 30 PG, 5 esai. Sama kayak kemarin kan? Kalau kemarin kan PG semua. Ini Iya. 30 PG, 5 isian singkat. Bukan esai ya? Sebenarnya soal PG cuma nggak ada pilihannya, udah gitu jawabannya yang bisa kayak tadi, jawabannya berapa? 54 cara gitu. 54 doang kalian isinya gitu. Hasil misalnya hitung limit dapatnya hasil berapa? 10. Ya udah jawabannya 10 kayak gitu. Soalnya harus bagaimana. Dipermudah aja lah, Pak. Tolonglah, kalau nggak susah kayaknya. Harusnya sih. Ingat ya, ada hadiah kontesnya. Kalau yang nanti di ijazah matematikanya nilainya 100 ya berarti saya harus traktir makan. Pak, mau nanya Pak, untuk yang PG1 tuh rumusnya pakai Y min B sama dengan M kali X min A ya Pak? Gimana, sorry, yang mana? Yang di pojok kiri bawah itu yang PGS1 itu. Oh, ini pakai rumus persamaan garis biasa, Dev. Yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oh, pakai yang itu. Oh, oke. Makasih, Pak. Ya, persamaan garis biasa ini. Pak, mau Ya. tanya perbedaan soal aritmatika sama geometri. Oke. Jawabannya sih sebenarnya sederhana ya. Kalau aritmatika tuh cirinya gimana? Kayak nambah terus gitu. Bedanya yang tetap kan, perbedaannya bedanya gitu loh. Tapi jadi sederhananya kalau aritmatika itu kalau nggak ditambah dikurang. Nah, kalau geometri itu yang tetap itu adalah rasionya atau perbandingannya. Sederhananya kalau geometri itu kalau nggak dikali dibagi kayak gitu. Itu yang beda. Gimana? Nyambung nggak Evelyn? Dapat nggak bedanya? Tapi kalau udah di soalnya saya udah bingung. Nah, pelan-pelan aja misalnya kayak yang kemarin nabung ya, nabung. Ini udah ya, Kensin? Belum? Udah? Iya, Pak. Oke, kita coba tengok soal-soal yang di sini deh ya. Loh, ini kenapa ada lagi ini begini ya? Nah, ini dia bilang gimana? Dia menabung mula-mula 400.000. Setiap bulannya ia selalu menabung 50.000 lebih banyak dari yang ia tabungkan sebelumnya. Nah, kan berarti bulan depannya berapa? Nambah 50. Ya, berarti pertama misalnya 400.000. Habis itu dia nabung berikutnya 450. 450.000. Habis itu 500.
500.000 gitu kan, dan seterusnya. Nah ini kan berarti diapain nih? Tambah 50.000 kan, nambah lagi 50.000 kan. Nah berarti ini kasusnya apa? Aritmetik gitu. Nah tapi kalau ini dia bilang begini, oke, mengurangi bakteri sebanyak 20%, artinya dia kan nyusut kan? Iya. Ya. Ini ke sini kasar ya, ini kan cuma dikali 0,8. Ini ke sini dikali 0,8. Ini dikali 0,8, itu kan? Iya. Nah, ini geometri itu. Itu aja sih sebenarnya dari kasus ya, maksudnya seperti apa. Kadang-kadang dia tidak langsung disebutkan usianya anak 1, 2, dan 3 membentuk barisan geometri atau membentuk barisan aritmetik. Nggak kayak gitu sih, tapi ya dari soalnya, dari kasusnya sebenarnya kita bisa tahu nih, ini aritmetik atau geometri gitu. Nanti ada yang kayak perbandingan gitu nggak, Pak? Yang kayak A, R gitu sama dengan apa, terus per apa gitu loh, Pak. Oh, mungkin aja. Maksud kamu yang seperti ini kali ya? Itu kan soal kelas 11 ya? Saya nggak ngajarin kalian, jadi Itu nggak kurang. masuk. Bentar. Maksud kamu yang begini kan? Misalnya suatu barisan aritmetika suku kelimanya adalah misalnya berapa? 12, dan suku ke-8-nya adalah 24. Gini ya maksud kamu ya? Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah gitu. Yang begini maksudnya? Iya. Nggak ada ya, Pak? Saya nggak tahu juga. Bukan ini. Ya ini mungkin aja kan. Ini kan udah dibilang nih, barisan aritmetika suku ke-5. Berarti itu apa? A tambah 4B ya. Sabar. U5 dulu kita tulis ya. U5-nya 12. Karena dia aritmetik berarti A tambah 4B kan? Sama dengan 12. Suku ke-8. Berarti U8 dong. 24. Oke, Evelyn? Iya. Ini kan aritmetik kan? A plus N-1B kan? Sama dengan 24. Berarti bisa dong cari A, cari B. Iya, 3 kali kurang. Kalau dia bilang jumlah 10 suku pertama, berarti yang tanya S10 kan? Tinggal 10 per 2, 2A plus 9B. Rumus umumnya tahu kan? N per 2, 2A plus N-1 kali B kan? Mungkin aja, intinya kan tinggal cari ini kan, B-nya berapa? Oh, di sini B-nya 3. B-nya 3, berarti A-nya berapa? B-nya 3 apa bukan? B-nya 4 ya? 4. Nah. Oh, B-nya 4. Tuh. B-nya 4. Berarti A-nya berapa? Min 4. Itu ya? Kan boleh aja negatif, nggak ada masalah. Karena dia barisan bilangan. Udah dapat, ya udah. Tapi misalnya juga bisa aja seperti ini kan. Suatu barisan geometri suku ke-4 dan suku ke-8 berturut-turut adalah 24 dan 380 biar angkanya bagus. Misalnya. Suku ke-8
5 dari barisan tersebut adalah yang begini kan? Bisa aja kan? Ini malah lebih gampang kali, nggak perlu baca memahami bagaimana, karena udah dibilang sih barisan geometri. Suku keempat, berarti U4 dong. 4 itu adalah 24. Suku ke-8, 384. Ini geometri nih. Berarti kalau U4, A, R pangkat 3. Itu ya. U8, A, R pangkat 7. Kalau dia tadi aritmetik itu, biasa kita pakai substitusi. Eliminasi substitusi. Kalau dia yang berbentuk geometri, biasanya kita menggunakan perbandingan aja, biar lebih enak. AR pangkat 7 banding AR pangkat 3 sama dengan 384 dibagi 24, kayak gitu. Nah, ini bisa sederhanakan kan? Nah, 384 bagi 24 berapa? 16. Nah, ini R pangkat 4 sama dengan 16. Berarti R-nya 2. R-nya dapat. Bisa nggak cari A-nya? Bisa dong. Berarti berapa tuh? A R pangkat 3 sama dengan 24. Berarti A dikali 8 sama dengan 24. A-nya 3. A-nya 3. Ini ditanya suku kelima. Berarti A R pangkat 4 ya? Oke, tinggal 3 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya? 48. Ya bisa aja kayak gini. Ini malah lebih sederhana dan mungkin jadi pertanyaan isian singkat kan? Tidak sulit sebenarnya. Kalian jangan sampai salah lah kalau yang di begini-beginian. Kalau salah di bagian yang susah itu masih agak mending. Kalau yang beginian jangan salah lah. Buang poin sayang. Ntar gak jadi ditraktir loh. Saya sebenarnya lagi pengen makannya tuh makan bistik itu yang di Arta. Biasa saya makan yang di Muara Karang. Nasi Padang aja, Pak. Nah, nasi Padang boleh juga. Tempat saya banyak nih nasi Padang 11.000, 12.000 nih paketan. Gila, murah banget. Waduh, Murah udah Pak, banget. gas aja Pak langsung. Nggak usah tunggu traktiran kalau gitu, Pak. Enak lagi. Daerah saya tuh makanannya murah-murah. Makanya hasilnya kan kelihatan di saya. Kalau sering jajan, udah. Ada lagi yang masih bingung tentang apa? Bebas. Kalian apakah masih ada yang belum tahu kuliah di mana? Moga-moga ya udah ada semua lah ya. Kenapa, Pak? Jadwal ininya dibagi lagi nggak ntar US-nya? Dibagi. Oke. Oh ya, sama saya mau bilang, kan kalian ini ya, apa namanya? Terakhir ujian itu tanggal 30. 31 Maret. Itu nanti selesai ujian, kalian siangnya langsung ke sekolah ya, untuk foto ijazah. Seriusan? Iya, serius. Kan belum tentu lulus, Pak. Iya. Nah, itu dia. Nah, paling enggak kan kalian ada foto dulu lah ya. Makin sakit hati Pak kalau bisa gitu. Udah foto nggak lulus. Gimana Pak perasaan kita? Ya pede aja lah, yakin aja lah ya. Itu jadi kan Harus, Pak, harus hari itu juga. iya, tukang fotonya ada di hari itu aja. Karena foto untuk ijazah ada aturan dengan pakai seragam lengkap. Yang di Serang gimana tuh? Kenapa? Yang di Serang gimana? Oh iya, Iya, Pak. Nggak foto. Nggak foto. Nggak ada Woi. foto dia udah. Ini serius, ini datanglah ente tanggal 31 itu standby di rumah Christopher dulu, Win. Di rumah gue aja, Win. Di rumah gue aja, Win. Saya kalau ke rumah Christopher nggak bakal balik lagi udah. Apa? Ya kan. Hah? Kenapa yuk? Yang terbawa Ya, virus. males dia. Males Iya, dia mah. Iya nggak boleh. Udah lah, nggak usah lulus ya, Pak. Udah, suruh dia 1 tahun lagi ya, Pak. Emang nggak boleh foto sendiri Pak, sama aja lah.
yakin nggak maksudnya dengan aturannya? Jernih. Beda lah, masa kamera DSLR sama kamera iPhone bisa sama? Berarti di Beda lah. YouTube video sendiri dong lo. Nggak bisa lah. Kalau sendiri Sama. berarti kita bayar sendiri juga dong, Pak. Ini kita harus keadilan merata nih, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Jangan dia maksa ke sana ntar ngemper saya, Pak. Kenapa? Nggak boleh balik ntar. Kok nggak boleh? Ya kan nggak boleh keluar saya. Astaga, ini di penjara ya lu, Win. Iya, udah. Apa yang segitu aja sih? Udah mau udah setahun. Sekalian sampai ujian praktik dah tuh. Kan ujian praktik banyak. Kalian aja. Kan ujian praktek ada banyak yang suruh bikin project kan. Siapa tahu nih kalau barengan kan ente videoin Christopher videoin ente, barangnya sama itu bisa. Emang ansos Winardin. Wibu akut mah susah emang. Kelapa Gading udah berubah lu. Setahun nggak nengok. Emang apa berubahnya? Jalanannya lebih jelek. Lebih bagus tuh. Makin nggak jelas. Bagus dong. Pas di tengah jalan ada tol, nggak jelas, penuh banget. Jadi itu naiknya dari yang depan Moi itu. Nggak tahu kapan beresnya. Naik atau turun? Kalau yang dari depan Moi ya naik lah. Kalau yang depan Moi, kalau yang seberangnya Moi mungkin sisi turunnya. Wah, oke, ntar jadi pertanyaan juga nih Winardi. Kang Serang gimana nih Kang Serang nih? Iya Pak, coba tanyain dulu, boleh nggak? Atau nggak suruh yang foto ke Serang gitu loh. Terus ntar kita fotonya sama siapa? Ntar kita fotonya jadi Serang jadinya. Wow. Tadi pun dong kita kesana. Lumayan lah live in-nya di rumah Winardi. Ini di Winardin nih. Ya udah mau kemah nggak belakang rumah gue? Itu terakhir kan tesnya Mandarin sama TIK kan? Seharusnya kalian selesai cepet. Kira-kira kalau bisa sih jam 12:30 udah di sekolah lah, foto. Udah langsung habis foto, cabut, dah balik lagi. Gitu. Oke, nanti pengumuman lebih jelasnya ya diinfokan nih, saya infokan dulu aja, mumpung saya ingat. Oke, balik lagi matematika, materinya ada yang mau ditanyakan lagi? Pak. Ya. Kalau ngerjain ujian praktek di sekolah boleh nggak sih, Pak? Kalau saya sih menyarankan sih sebaiknya jangan. Udah pasti lah. Ada beberapa yang suruh kelompok, Pak. Daripada kita kelompok. Ntar dulu, kelompok apa nih? Pelajaran apa nih? R. Penjas sama kimia. Itu kan kalian bikin video yang apa? Koreo yang sama gitu kan? Iya. Terus tinggal joget masing-masingnya digabungin. Ntar bikin jadi 5 atau Agak disuruh ketemuan, Pak. ketemuan, Bukan di Pak. college doang. Ada nilai Kan bilangnya harus Kan saya takut sama kokpit, Pak. Serem. Oke, ntar juga jadi bahasan. Ya, Pak. Kokpit bikin serem, Pak. Sakit, Pak, kalau kena. Paling nggak doyan makan kayak Vander, ya po. Tapi sembuh. Itu habis berapa tahu nggak, Pak? Enggak ya? Betul ya? Jadi di rumah aja. Ya kalau obatnya apa sih saya nggak nanya juga ya. Beberapa. Ya nggak usah pakai obat lah, ntar juga sembuh sendiri. Ya apa sih, udah kayak om sih. Kemarin gue ketemu di main room. Gila nih siapa? Kumisan gitu. Cepet banget. Apalagi, tar dulu. Apalagi tadi? Pelajaran apa lagi yang kelompok? Baru kayak baru 2 itu sih. Penjas. Sama? Penjas sama itu. Kimia. Apa? Kimia. Kimia bukan kelompok sih, cuma Tapi kimia kan optional itu. Kimia nggak wajib kan? Bikin aja diri. Tentang apa sih bikinnya? Kimia nggak tahu bikin sirkuit gitu lah. Ya itu mah udah beli aja kabel-kabelnya sendiri. Gampang. Daripada kumpul-kumpul. Setrum, Pak, nanti, Pak. Setrum sama kabel. Setrum sama baterai takut. Tapi ya cuma ini doang sih, Pak, arti penjas. Disuruh ketemuan, Pak. Oke, ada lagi? Gimana? Aman? Nggak ada lagi? Ya pokoknya kalau secara materi kurang lebih PAT kalian dengan ujian ya tidak jauh. Pertanyaannya
Hampir. Soalnya boleh dikasih nggak Pak soal PAT-nya? Lah ini kan udah dibahas, ada di PowerPoint, di Google Classroom. Kan ada gitu. Nah, soalnya aja Pak, biar saya mau kerjain ulang gitu. Oh. Gila rajin banget, pencitraannya bagus. Ntar coba, ntar saya rapin ini dulu, ntar saya upload sekalian. Kosongannya ya. Oke. Saya tampung, ntar saya kasih kosongannya PowerPoint-nya biar nyoret-nyoret lebih enak. Selembar demi selembar kan. Ada lagi? Saran? Masukan? Kayaknya udah Pak. Oke. Ya, matematika ini terakhir. Tinggal kalian ujiannya saja. Saya rasa kalau kalian persiapannya oke, maksimal, hasilnya juga maksimal sih. Kalau untuk mendapat sekitar 70-an itu udah sangat mungkin sih harusnya. Kalau kalian benar-benar kerjakan latihannya. Karena ya harusnya sih lebih oke. Emang yang kemarin PAT beneran nggak boleh kasih tahu Pak? Kan biar buat kisaran kasarnya aja Pak, nilai kita berapa? Oke, lumayan lah. Yang mungkin Chris itu di minat itu perlu ekstra kerja keras sih. Nah, kalau ya itu dilihat aja kalian bagaimana jawaban kalian kemarin dengan apa yang udah dibahas. Ya harusnya sih oke lah ya. Oke, kalian setahun lebih berarti ya belajar secara online begini. Dari Maret ya? dari awal iya. Dari Maretan lalu. Dari Maret. Ya, apa lah ya, yang penting semua sehat-sehat. Kita pernah nggak ada ini Pak, nggak ada live in. Nggak ada, lu mau gimana lagi udah selesai semester. kalau mau lu ngulang. Udah lu ngasal aja semuanya. Ntar kapan-kapan mungkin kalian sudah lulus, oke boleh kita trip bareng lah ke gunung mana gitu, ikut Boleh. Ikut Udah open trip. udah tua semua dong. Iya Pak, ntar saya udah nimang cucu pas baru ketemuan. Kalau kalian udah om, saya udah gak kuat lagi pula nanjaknya ambil bawa beban gitu kan. Nah kalau dalam waktu dekat, ya misalnya tahun depan kita kemana, Merbabu misalnya atau Rinjani atau apa, oke aja nggak masalah, tinggal bilang aja. Itu sih oke lah ya, maksudnya. Ya nggak harus semua, beberapa nyobain. Bayarin Pak dari sekolah. Kan ya bayar masing-masing lah, saya juga bayar. Boleh. Parah. Kan udah lulus ya. Kita mau jalan kemana, boleh ajak aja gitu kan. Nebeng. Selama masih ada kesehatan, ada waktu, ada uang, ya aman semua itu. Sehat, nggak ada waktu, ada uang, nggak bisa jalan juga kan. 3 hal itu penting sih. Oke. Kalau saya sih pengennya sih yang ke daerah Flores sih, saya belum kesampaian. Sail Komodo dan Land Tour Flores itu belum kesampaian. Masih karena corona, enggak lah, tar dulu aja lah ya. Naik gunung ya kalau kalian mau coba boleh ikut open trip, tergantung waktunya kalian. Saya kalau yang cuma 1 malam, 2 malam di gunung-gunung Jawa Tengah. Kalau waktunya agak panjang, boleh ke Semeru, boleh ke Rinjani. Semeru dan Rinjani bagus, tapi kalau saya suruh ngulang, saya maunya ke Rinjani lebih bagus. Lebih jauh juga sih. Boleh tuh, ikut trip aja. Jangan ini sendiri, maksudnya, kan kalau trip kan makan, udah ada yang masakin, tenda udah ada yang bawain. Gitu kan. Kita bawa perlengkapan sendiri aja. Mendingan kita bekerja keras, cari uang agak lebih, liburannya enak daripada nyiksa diri gitu kan. Itu sih prinsip saya ya. Live-in-nya diganti happy aja Pak. Ya kalian nggak dapat live-in. Oke. Ya intinya kalian udah mau beres di matematika, kita udah nggak ketemu lagi. Terima kasih selama 1 tahun ini kita berjuang bersama dengan keterbatasan apa adanya. Moga-moga ya kedepannya sehat terus. Ya kalau ada kesempatan kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol, main-main nggak masalah, ajak aja. Saya
agak-agak bebas, itu orangnya tidak terlalu bagaimana. Tapi ketika kalian sudah lulus, pesan saya ya kita tetap berkomunikasi lah ya, nggak perlu terlalu kaku, kita sebagai teman saja, bebas, tidak perlu yang bagaimana ya, mungkin respect tetap ada, dan ya kita bisa apa-apa itu lebih bebas lah ya ketika corona sudah tidak ada, ketika sudah suasana lebih baik. Bagi yang bagi yang masih ada kendala, mungkin sisa waktunya kita diskusinya lewat WA. Kalau ada yang mau ditanya, silakan, masih bisa. Matematika agak duluan itu di tanggal 23 dan 24, mat minat 23, mat wajib tanggal 24. Nah, itu selama masih ada ininya, kalau ada yang mau ditanya ya silakan, boleh ditanya aja. Tolong kalian persiapkan juga kesehatannya, tidurnya diatur ya Hans. Jangan sampai malam-malam itu mainnya lah. Kagak, itu jam iya. Jam berapa? Ya. 3 pagi itu, jam 3 pagi kan. Nah, ya itu diatur lah ya, jangan sampai kalian ntar malah drop atau sakit. Intinya ya persiapkan semaksimal mungkin agar hasilnya juga maksimal. Tentunya saya berharap ya semuanya hasilnya bagus. Kalau memang ada yang dapat 100 akan saya traktir makan, tinggal pilih waktunya aja. Waktu yang tepat mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol. Oke, beres semua. Ntar ini yang hasil coretan akan saya upload. Dan saya juga mohon maaf untuk yang pernah saya lakukan, baik yang menyakiti hati sengaja atau tidak sengaja, ucapan, perbuatan, atau sikap tingkah laku, ya ambil baiknya saja lah ya, biar yang dikenang tetap yang baik-baik saja. Intinya kita akan ketemu lagi kok. Oke, tapi mungkin di lain tempat, di lain waktu. Sekali lagi, tolong disiapkan ujiannya. Saya sih, ya kalian harus dapat yang terbaik lah dari yang kalian bisa. Meskipun kita 1 tahun ini belajarnya terbatas, tidak dapat bertemu langsung, tapi ya kalian juga pasti mengupayakan yang juga maksimal kan. Ya, sorry untuk segala kesalahan saya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi nanti jika sudah lebih baik keadaannya. Oke, sukses selalu untuk kalian. Sehat-sehat selalu. Oke. Ya, tetap aja ngobrol. Saya rasa tidak akan ganti nomor kontak saya dari saya udah pakai itu dari zaman saya SMP kalau nggak salah, nomor handphone saya. Jadi terlalu banyak. Oke, sukses selalu untuk kalian. Sehat-sehat. Terima kasih kenangannya. Ya, kalian terbatas, tidak terlalu banyak dapat kegiatan. Kalian ngomong-ngomong ada jalan ke ini kan ya, tapi ada pernah jalan ke Jogja kan ya? Ya, lumayan lah ya, lumayan. Ke Jogja. Oh, yang terakhir kali. Itu ya. Camping pernah dapat, field trip pernah dapat. Kalian nggak dapat event ya sudah lah ya, memang rezekinya kalian. Tidak dapat mau bagaimana gitu, karena yang tahu juga. Oke. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Kalau tidak ada, kita bereskan hari ini. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Hari ini tugas, Pak. Oh iya, tugas terakhir ya. Tugas terakhir. Belum dong, Dev. Belum, masih banyak lagi. Masih ada besok-besok kali. Oke, teman-teman, mari kita berdoa kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya sampai jumpa. Sehat-sehat selalu, sukses untuk ujiannya, jaga kesehatan ya.
Yang terima Kasih, Pak. Coba. Masih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.